Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ahabbati fillah, a'azzakumullah. Di antara nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya adalah Dia mengutus seorang Rasul yang dijuluki Al-Amin, yang dapat dipercaya, menasihati umatnya dan sayang kepada hamba-hambanya, yaitu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala memilihnya sebagai seorang Rasul untuk manusia dan rahmat bagi alam semesta. Allah melapangkan dadanya, mengangkat kedudukannya, dan menjadi hina orang-orang yang menyelisihi risalahnya. Bahkan Allah mengutusnya di akhir zaman, tujuannya sebagai pemberi kabar gembira untuk masuk ke dalam surga Allah dan menjauhi dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa api neraka, dan sebagai penyeru kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya dengan penjelasan yang terang benderang, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik." Aku tinggalkan kalian pada suatu perkara yang putih, cerah, malamnya bagaikan siang. Tidak ada orang yang berpaling darinya kecuali ia akan binasa. Ahabbati fillah, a'azzakumullah. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala mewajibkan hamba-hambanya untuk mencintai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai beliau berarti mencintai Allah, dan mentaati beliau berarti mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Banyak sekali dalil baik dari Al-Quran maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang wajibnya mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai beliau berdampak pada kehidupan yang berkah baik di dunia maupun di akhirat. Ahabbati fillah, a'azzakumullah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Rawahul Bukhari wa Muslim. Bahwa tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintai dari orang tuanya, anak-anaknya, dan manusia-manusia lainnya. Bahkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Sungguh Anda adalah seorang yang paling aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku. Maka Nabi SAW mengatakan, "La ya Umar, tidak wahai Umar, walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, sehingga aku lebih kamu cintai dibandingkan dirimu." Lalu Umar berkata, faqala lahu Umar, fa innahul an. Sesungguhnya sekarang, Umar mengatakan, "Wallahi, demi Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi." Sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai bahkan dari diriku. Maka Nabi SAW mengatakan, "Al-an wahai Umar, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar." Yakni engkau telah beriman dengan keimanan yang sempurna. Ahabbati fillah, a'azzakumullah. Bahkan dalam riwayat yang lain, Anas bin Malik berkata, "Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mata sa'ah ya Rasulullah." Ada salah seorang lelaki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kapan terjadinya hari kiamat wahai Rasulullah?" Maka Rasul mengatakan, "Ma'adatta laha." Apa yang engkau siapkan dari hari kiamat tersebut? Maka orang tersebut berkata, "Ma'adattu laha min kathirin salatin wala saumin wala sadaqah, walakinni uhibbullaha wa rasulah." Orang tersebut mengatakan,
Aku tidaklah mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut dengan banyaknya salat, banyaknya puasa, banyaknya sedekah, tetapi aku mempersiapkan diri bahwa aku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Maka Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ahibbati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Perlu kita ketahui bahwa banyak sekali hadis yang menjelaskan keutamaan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam firman Allah pun demikian. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 6. Allah berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Ayat ini mempertegas bahwa Nabi SAW lebih utama daripada diri kita, sehingga wajib bagi diri kita mencintai beliau lebih dari mencintai diri kita sendiri. Ahibbati fillah, a'azzakumullah. Begitu pula beberapa permasalahan berkaitan bukti cinta kita kepada Nabi SAW. Bagaimana kita mengekspresikan cinta kita kepada Nabi SAW, atau dengan kata lain, apa wujud dari cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ahibbati fillah, a'azzakumullah. Yang pertama adalah mengekspresikan cinta kita kepada Nabi adalah mengikuti dengan ketulusan, meneladani petunjuk beliau, mencontohkan, mengambil contoh dari sunnah-sunnah Nabi SAW, dan berpegang teguh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi SAW, berpegang teguh kepada apa yang dikatakan, yang disabdakan, yang dilakukan oleh Nabi SAW. Inilah adalah tanda cinta kita yang nyata, yang jujur atas kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dalam firman-Nya di dalam surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah mengasihinya dan mengampuni dosa-dosamu. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim mengatakan, ayat yang mulia ini adalah hakim bagi orang-orang yang mengaku mencintai Allah, namun mereka tidak menempuh jalan petunjuk Nabi SAW. Yang demikian adalah pengakuan yang dusta, sampai mereka buktikan dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, bergaya hidup dengannya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Oleh karena itu, para ulama mengatakan ayat ini adalah ayat ujian. Maksudnya bagi siapa yang mengaku mencintai Allah, bagi siapa yang mengaku mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia harus ukur dirinya dengan ayat ini. Apabila ia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya, apabila ia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya, maka ini adalah tanda yang nyata dan kebenaran cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantaran inilah banyak hadis-hadis yang memperingatkan kita dari membuat amalan yang baru, membuat amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Aisyah, "Man 'amila 'amala laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang bukan dari urusan kami, dalam urusan agama, yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama, maka ia tertolak. Ahibbati fillah, a'azzakumullah. Di antara tanda cinta yang jujur kepada Nabi adalah menjaga adab terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 63, "La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha." Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lainnya. Tentu berbeda. Panggilan kita kepada sahabat kita, panggilan kita kepada teman-teman kita
berbeda dengan panggilan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam ayat yang lain dalam surah Al-Hujurat ayat 2, Allah berfirman, "La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Ini adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahwa kita harus beradab terhadap Nabi, mengetahui kedudukannya dan mengagungkannya. Tentu saja pengagungan yang selayaknya, tidak meremehkannya dan juga tidak berlebihan gulu. Mengagungkan dengan hati, dengan mencintai dan mengetahui kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan dengan lisan, dengan memujinya, dengan tidak berlebihan dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan dengan anggota badan pun, yaitu dengan mengikuti petunjuk beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Apa kata Allah? Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mengharapkan kedatangan hari kiamat, dan dia adalah orang-orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, a'azzakumullah. Tanda kesempurnaan cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah dengan banyak menyebut beliau, mengharapkan perjumpaan dengan beliau. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Nabi SAW bersabda, "Min asyaddi ummati hubban nas yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahli wa mali." Di antara umatku yang paling mencintaiku adalah orang-orang yang hidup setelahku. Salah seorang dari mereka sangat ingin melihatku walaupun menebus harta, keluarga dan hartanya. Hadis riwayat Muslim. Bahkan sebagian para sahabat mengatakan, "Goddan nalqa al-ahibbah Muhammadan wa hizbahu." Esok kita akan berjumpa dengan orang yang paling kita cintai, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersama beliau. Maka termasuk tanda cinta kepada beliau adalah memperbanyak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terutama saat menyebut nama beliau. Dan di hari Jumu'ah Nabi SAW bersabda, "Aktsirus salata alayya yaumal jumu'ah wa layla jumu'ah." Perbanyaklah bersalawat menyanjung Nabi SAW pada hari Jumat dan malam Jumat. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Aku mencintai bersalawat kepada Nabi SAW dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi, dan pada hari Jumat dan malam Jumat lebih aku menyukainya lagi." Ahibati fillah, ibadallah, termasuk tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai keluarga beliau, istri-istrinya, para sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu hendaknya lebih utama daripada orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Dalam hadis yang lain dikatakan, "Udzakkirukumullah fi ahli baiti." Atas nama Allah Subhanahu wa taala, aku ingatkan kalian akan keluargaku. Hadis riwayat Muslim. Beliau mengulangi sebanyak 3 kali. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, khalifah yang pertama, mengatakan, urkubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti." Perhatikanlah, jagalah oleh kalian hak Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ahli bait, keluarga beliau. Rawahu Bukhari. Bahkan dalam sabda yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah pada masaku, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau yang mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Kemudian yang sesudahnya yaitu tabi'in yang mengikuti para sahabat. Kemudian yang sesudahnya yaitu tabi'ut tabi'in yang mengikuti tabi'in yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu,
Nabi SAW bersabda, "La tasubbu ashabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Apa kata Nabi SAW? Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Sekiranya seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, hal itu tidak akan menyamai infaknya 1 mud atau setengah mud dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini menjadi wujud ekspresi kita, kecintaan kita kepada Nabi SAW dan juga kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mencintai orang-orang yang berpegang teguh dengannya dan mendakwahkannya. Bahkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah." Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaqa bihim?" Maka ada salah seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana pendapat Anda wahai Rasulullah terhadap seorang laki-laki yang mencintai suatu kaum namun mereka tidak berjumpa dengannya?" Maka Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Ketika kita mencintai Rasul SAW, mengikuti sunnah-sunnahnya, meneladani beliau, maka kita pun akan dikumpulkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, a'azzakumullah. Inilah di antara tanda yang benar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala dengan nama dan sifat-sifatnya yang mulia, yang tidak ada sesembahan yang benar selain kepadanya, yang kasih sayangnya meliputi segala sesuatu, agar ia menjadikan kita termasuk orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang hakiki, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti beliau alaihi salatu wassalam, dan kita memohon kepadanya agar kita dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya dengan penuh kenikmatan. Ahibati fillah, a'azzakumullah. Ketahuilah, di tengah keasingan agama ini, 1400 tahun yang lalu kita ditinggal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sedikitnya orang yang mempelajari serta mengenal petunjuk Sayyidul Anbiya wal Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu permasalahan yang mengherankan yang terjadi di tengah masyarakat kita. Sebuah permasalahan yang masyarakat menganggapnya sebagai ekspresi cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadikan hari kelahiran Nabi sebagai suatu perayaan. Demikian juga hari Isra Mi'raj, begitu pula hari yaitu tahun baru Hijriyah dan lain sebagainya. Ahibati fillah, a'azzakumullah. Berkumpulnya orang-orang untuk merayakan hari ini, merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca pujian dan sanjungan-sanjungan kepada beliau yang kata mereka sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang demikian ini walaupun diniatkan mencintai beliau tidaklah dibenarkan, karena ini termasuk bentuk kekeliruan dengan mengekspresikan cinta kepada beliau yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang terbaik, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula dilakukan oleh Abu Bakar, tidak pula dilakukan oleh Umar, merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Umar yang paling cinta kepada Rasul, Abu Bakar yang paling cinta kepada Rasul, Khulafaur Rasyidin 4 khalifah pun tidak melakukan hal tersebut. Maka dari itulah tidak ada satu orang pun dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mengekspresikan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan merayakan Maulid. Maka para sahabat adalah mereka yang mengekspresikan cinta kepada Nabi SAW tanpa membuat amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Karena itu dalam mengekspresikan pun kita harus dituntut mengikuti contoh Nabi SAW. Orang yang cerdas adalah mereka yang berpegang teguh kepada sunnah dan meneladani
jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan mereka yang melakukan keburukan, ya, adalah mereka yang melakukan kebid'ahan. Mereka yang melakukan mengatasnamakan cinta kepada Rasul padahal bukan dari tuntunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, inilah yang harus kita pahami bersama. Hendaknya melakukan amalan harus sesuai dengan ilmu, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhir da'wah